Semangat pagi. Wow, apa kabar nih? Teman-teman TML Community hadir lagi kembali dengan lagi di acara Saturday with TML Community dan acara yang sangat luar biasa. Wow. Sudah ada Mas Dewo. Wow. Hai teman-teman semua yang hadir TML Community. Ya, thank you sudah join, thank you sudah support terus di acara IG Live, di acara khusus kita, spesial kita di setiap Sabtu, yaitu Saturday with TML Community. Nah, teman-teman, selamat datang, welcome. Nah, kita akan undang seorang anak muda, anak millennials yang luar biasa, dan hari ini, di hari Sabtu ini, tanggal 16 Oktober, teman-teman kita akan berbincang satu topik yang sangat menarik, yang saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan inspirasi positif yang akan menggugah perasaan dan pikiran kita, memprovokasi positif pikiran kita sehingga kita akan terus gelisah dan akan bangsa dan keadaan kita di sekeliling kita, teman-teman. Untuk itu, teman-teman mari undang sebanyak mungkin teman-teman yang bisa join di acara ini karena kita akan membahas satu topik yang menarik, topik yang pasti teman-teman akan merasakan sebuah atmosfer dan fire untuk sebuah perubahan. Dari temanya saja, judul topik hari ini, teman-teman pasti sangat menginspirasi gitu ya. Saya mau undang dia, seorang anak muda ini, millennials. Dia, sebelum saya bacakan, saya akan bacakan resume beliau dulu. Beliau adalah seorang anak milenial karena memang dia masih sangat muda sekali. Wow, sangat muda sekali seperti saya. Dia adalah orang yang sangat fokus dan concern di bidang pendidikan, ya, di dalam bidang edukasi. Sehingga beliau ini sangat senang belajar. Buku, sertifikasi dia ambil, dan tentu ini bukan sekedar hanya title gitu ya, tapi memang sebuah kesungguhan dan keseriusan beliau untuk mempersiapkan, memperlengkapi diri untuk bisa menjadi manfaat buat bangsa dan anak-anak muda. Beliau adalah seorang Head of Office International Affairs ya di Politeknik Negeri Tanah Laut, sebuah kampus universitas di Kalimantan Selatan. Rekan-rekan semua, teman-teman. Beliau IMARDI Academy. Wow. Nah, dia juga adalah salah satu founder dari foundation, nama beliau sendiri. Nah, teman-teman TML Community, beliau akan berbagi dan sharing di antara kita nanti tentang bagaimana kerinduan, kehausan, dan kegelisahan dia tentang anak-anak muda, begitu ya. Dan satu hal lagi, beliau adalah Certified Theocentric Motivators di batch keempat. Baru beberapa lalu dan angkat-angkatnya baru mendapatkan gelar ini, teman-teman. Nah, dengan tidak berlama-lama lagi, saya akan mengundang beliau dan masuk di dalam IG Live kita. Lambaikan tepuk tangan dan lambaikan tangan kita, dan beliau akan masuk dalam hitungan 3, 2, 1. Wey. Halo, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semangat pagi, semangat. Waalaikumsalam. Aduh, luar biasa. Beliau adalah Bro Muhammad Gali. Woo. Apa kabar, Bro? Apa kabar? Sorry, ini saya yang lag atau networknya kali ya, yang kurang stabil. Jadi kita mohon doakan supaya jaringan kita stabil, teman-teman. Ya, beliau sekali lagi saya tadi sudah sampaikan resume beliau. Oh, tidak, dia terlempar, teman-teman. Nggak apa-apa, kita coba undang lagi supaya beliau bisa masuk. Karena memang beliau ini tinggalnya di Kalimantan Selatan, teman-teman TML. Jadi kita coba terus usahakan supaya bisa tergabung. Mohon maaf sekali. Halo, Bro. Jaringan di tempat saya, Bro Ruli, ini lagi gangguan.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita paham sekali, memang tidak hanya di sana, Bro Gali, jadi memang kondisi semua orang butuh, mungkin saat ini juga banyak orang yang live kali ya, jadi kita memahami itu, nggak apa-apa. Apa kabar? Semangat pagi nih. Alhamdulillah, Wow, semangat pagi Bro Ruli. Alhamdulillah Ini sehat ya. luar biasa ini, Yes. Ruli ini. Terima kasih loh sudah mengundang saya di malam minggu ini ya kita ya. IG live kita ya. Yes. Bro Gali, aku juga yang thank you juga ini sudah berkenan menyediakan waktu, dan seperti yang kita ketahui teman-teman TML Community bahwa beliau ini sebetulnya di hari Sabtu ini ada acara. Karena dia begitu peduli atau dia begitu punya memang passion di dalam hal mengajar, dalam hal anak muda, dia merelakan 50 menit ke depan untuk sharing teman-teman ya. Kita beri applause dulu dan tepuk tangan untuk Bro Gali. Wow. Thank you bro buat hadir ya. Nah nanti kita akan sapa teman-teman kita dulu sebelum kita memulai lebih lanjut ya brother. Siap, siap. Oke ya. Ya selamat datang buat kita mau sebut kakak-kakak saja lah teman-teman ya. Kakak Wulandari. Hai. Kalau bapak itu jangan sampai panggil bapak lah ya, karena ini kan acara anak millennials nih. Karena Bro Gali ini mewakili millennials. Halo brother, sister, kakak-kakak, kakak Yulita. Selamat datang, selamat bergabung ya. Siapa lagi nih kita mau sambut? Kak Rizky Kak Rizky, selamat datang. Kak Subroto, selamat datang. Kak Zaki, Kak Muhammad Anam, mungkin bisa Bang Gali kelihatan teman-teman yang bisa gabung di situ? Iya, kelihatan. Tapi di tempat Ya. saya kan ini nggak terlalu Oke. ini ya. Nggak apa-apa, Kak Iwan, selamat datang. Ya, terima kasih sudah join. Nah, teman-teman yang belum disambut, mungkin sudah banyak juga yang sudah hadir. Terima kasih Kak Esenso ya, Esenso Medical, thank you. Kak Iwan, ya, Kak Dewa juga sudah hadir di sini. Nanti akan semakin banyak teman-teman yang hadir ya. Kita sekali lagi sambut teman-teman, karena hari ini topik kita sangat menarik dan sangat menginspirasi. Dan saya pastikan teman-teman terus mungkin dalam 50 menit ke depan bisa ngajak teman-teman, masih ada kesempatan, dan kita tidak menggurui, kita sharing, kita diskusi, dan kita ini berbagi ya. Kita diskusi, kita saling berbagi ya brother ya. Gitu ya. Siap. Iya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk hadir. Nah, bro, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi nih brother. Ya, tadi saya udah perkenalkan sih. Apa mungkin saya perkenalkan lagi? Memang sekali lagi Bro Gali ini kan memang sangat concern di bidang pendidikan gitu ya. Sangat pendidikan dan edukasi dan anak muda. Nah, selama bulan Oktober ini bro, kita kan ada program khusus nih. Ya, program khusus yang setiap hari Jumat. Bener nggak? Setiap Jumat setengah 7 sampai jam 9. Betul, semua kakak-kakak mentor ya, yang memang betul-betul certified theocentric motivators, termasuk kita berdua ini brother, ya ada di acara itu kan. Ini satu kehormatan sebetulnya kita bisa ada di situ, dan seperti kita ketahui ini kan program yang sangat penting untuk masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia ya, yaitu TML Goes to Campus. Wow. Iya. Kita tahu bahwa kampus kan banyak sekali di Indonesia ya brother ya. Nah, sesuai dengan programnya brother, ini kan tujuannya kita tentu tahu bahwa ini memperlengkapi para pemimpin-pemimpin the next theocentric and transformational leaders yang luar biasa. Keren banget. Sesuai konsepnya kan kita berharap mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus universitas di Indonesia ya bisa menjadi pemimpin-pemimpin, dan mereka hari ini sudah beberapa kali pertemuan menjadi menti di program ini. Nah, mereka kita bimbing, Bro Gali dan teman-teman TML, mereka kita bimbing supaya mereka menjadi salah satu problem solver ya dalam permasalahan yang paling besar di Indonesia, yaitu memikirkan solusi apa yang terbaik untuk bangsa kita tentunya ya. Di area mana? Ya tentu di area terdekat mereka, di area terkecil mereka, keluarga, komunitas mereka, kampus mereka, daerah mereka. Nah, brother, ini kan sesuai dengan tema dari kehadiran TML ini, bro. Kita kan dikasih 3P sebetulnya kan, yaitu menemukan tujuan hidup, yaitu purpose atau purpose-nya gitu ya. Kemudian mereka akan menggali atau mengeluarkan potensi terbaik. Nah, kemudian yang sesuai dengan tentu
passion mereka, ya kan? Mereka bisa bersemangat, antusias, itu semua kan yang kita mau. Kemudian mereka akan dilatih dengan 3P tadi, ya kan? Purpose, potential, terus passion. Ya, mereka akan menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Tidak tentu bisa ada jadi dosen atau jadi apapun di bidang mereka yang terbaik mereka bisa kerjakan ya. Menghasilkan, tentu harus menghasilkan, brother. Yaitu buah termanis 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Better life for all tentunya untuk bangsa kita. Nah, program itu kita bahas 3 topik itu ya, dari 3 hal itu dengan 3 topik yang berkaitan, yang sangat penting, yaitu adalah leading self, kemudian leading others, dan leading change. Nah, dalam kali ini kita mau bahasin dari 3 hal itu adalah satu hal saja supaya lebih fokus, yaitu apa? Kita mau berbincang santai tentang leading change, brother. Nah, pemimpin muda yang menggerakkan perubahan secara bersama-sama, tidak sendiri, karena kita tahu memang kan namanya perubahan nggak bisa sendiri, harus dilakukan secara komunitas, community. Nah, brother, ini kan seperti yang di awal saya sampaikan, bro, ini kan memang concern di bidang ini nih, di bidang pendidikan. Boleh dong cerita satu hal kegerakan apa yang bro gali, bisa ceritakan yang sudah dilakukan, yang saat-saat ini benar-benar digumuli, mulai dikembangkan, dan sudah mulai ada buah manis yang dirasakan di komunitas atau di daerah Bro Galih nih. Silakan brother, it's your time untuk sharing. Baik, terima kasih Bro Ruli, ini luar biasa ya. Di awal pertanyaannya sudah membuat saya harus mengingat perjuangan-perjuangan di masa lalu gitu ya. Jadi Bro Ruli, teman-teman semua TML Community dan teman-teman di Instagram semua. Jadi memang pada tahun 2015 ketika saya baru lulus di ilmu komunikasi waktu itu, saya masih kebingungan. Wajar lah ya, orang baru lulus itu, fresh graduate itu bingung mau kerja atau mau melanjutkan kuliah atau apa. Saya mulai kebingungan di sana. Pada saat itu saya ketemu dengan seorang teman yang baru selesai master di luar negeri. Saya terinspirasi dengan dia gitu ya. Wah, dia kok bisa sampai seperti itu, padahal dulu biasa aja, sama saja kayak saya dulu waktu SMA gitu ya. Yang notabene dulu saya Bro Ruli waktu SMA murid 35, saya ranking 34 begitu ya. Tapi saya percaya manusia itu terus bertumbuh dan berkembang, walaupun waktu S1 masih biasa aja ya, mahasiswa yang tidak terlalu aktif. Kemudian saya coba untuk lebih membuka diri, bergabung di organisasi, kemudian belajar banyak pemimpinan. Akhirnya mulai terbuka nih ya secara pemikiran. Saya bilang kalau saya bekerja mungkin pekerjaan yang saya dapatkan cuma begitu-begitu aja. Saya lihat juga kebanyakan teman-teman ingin jadi PNS begitu ya, ada juga yang berwirausaha. Pada saat itu saya sudah ditawari oleh ibunda saya gitu ya, almarhumah, menyampaikan bahwa kalau kamu mau berbisnis silahkan, kita ada bisnis keluarga pada saat itu. Bisnis ayam potong yang sudah memang notabene sudah mulai normal begitu ya, jadi tinggal saya menjalankan. Saya bilang saya nggak punya basic itu gitu. Akhirnya saya coba untuk memberanikan diri ya, membuat satu konsep 2015 itu secara mental creation di atas kertas, mungkin dalam bisnis kita bilang bisnis kanvasnya ya. Ya, saya coba buat itu. Saya pengen bergerak di bidang pendidikan, di bidang pelatihan, karena saya lihat di Banjarmasin, di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Kalimantan Selatan, itu sangat susah kalau kita mau mencari kursus bahasa yang tersertifikasi begitu. Akhirnya saya coba memberanikan diri, kayaknya saya harus belajar bahasa Perancis dulu nih. Akhirnya saya coba ke Surabaya. Saya ambil 3 bulan di Institut Perancis Indonesia. Ya harapannya sih bisa belajar banyak di situ. Akhirnya 3 bulan tidak berhasil. Akhirnya saya 1,5 tahun di sana, di Surabaya di Institut Perancis Indonesia. Kemudian ke kampung Inggris juga 1,5 tahun. Singkat cerita, Bro Ruli, itu banyak sekali apa yang saya dapat dari bahasa Inggris, kemudian bahasa Perancis juga, sampai konsep itu tadi saya teringat bahwa saya sudah pernah membuat konsep itu, dan baru bisa jalan itu di 2018 Bro Ruli.
Jadi 2018. iya, Oke. begitu apa namanya, saya selesai master, waktu itu Mm-mm. baru saya bisa jalankan. Itu pun karena dorongan istri saya ya. Jadi ada banyak kegiatan pelatihan yang notabene memang kalau di bahasa perusahaan semacam CSR gitu ya. Bagaimana kita CSR-nya betul. kontribusi untuk masyarakat dan non profit memang. Akhirnya kata istri saya, Hmm. kenapa tidak dibikin sebuah yayasan saja biar nanti lebih jelas badan hukumnya dan memang nanti pergerakannya lebih terukur lagi. Akhirnya dengan itu kita sama-sama ke notaris, kita buatlah Hmm. Yayasan Gali Pelopor Pendidikan yang notabene bisa memberikan pelatihan untuk personal Mm-mm. development, kemudian bahasa, Mm. sampai Mm. mencarikan beasiswa bro. Jadi dari tingkat Wow, paling wow, sampai S3 kita coba wow. fasilitasi itu karena memang dulu saya Hmm. Hmm. susah sekali. Saya hampir mengumpulkan 25 LOE waktu itu tapi tidak bisa berangkat. Kenapa? Tidak Karena bisa memang berangkat. Hmm. beasiswanya yang susah. Padahal ada banyak Oke. di Indonesia, kita tidak usah sebutkan namanya, tapi ada banyak. Tapi informasi yang saya dapatkan kurang, kita nggak punya komunitas itu. Akhirnya saya coba gerakan teman-teman, saya kumpulkan yang lulusan luar negeri. Coba nih Hmm. apa yang bisa kita berikan untuk daerah kita dulu. Makanya di Hmm. Yayasan Gali Pelopor Pendidikan itu tagline-nya adalah langkah nyata membangun masyarakat di Banua. Banua itu ruang lingkupnya sebenarnya Kalimantan Selatan pada awalnya, tapi sekarang sudah Oh. nasional dan internasional, alhamdulillah sudah sangat berkembang sekali bro. Jadi Hmm. pergerakan yang saya coba bangun berdasarkan kegelisahan sebenarnya. Oke, oke. Tahan dulu sampai kegelisahan. Tahan dulu, tahan dulu. Ini menarik ini. Jadi bener-bener nih Bro Gali ini punya histori atau fondasinya itu yang mendorong untuk bisa keluar dari masalah sendiri tapi justru menolong orang lain dulu gitu ya. Keren, Betul, keren, betul. keren. Iya, sebelum lanjut nanti Bro, kita sapa-sapa dulu teman-teman, kakak-kakak, bro-bro kita ini yang sudah hadir ya. Pak Arif Hidayat, meskipun Bapak kita panggil kakak aja nih Kak Arif ya, sudah hadir. Kak Yabes, thank you sudah join. NTC si Neni, saya mohon maaf kalau salah menyebut ya. Bro Sahrul, terima kasih sudah join. Terus akun siapa nih? IRM6112. Wah, luar biasa ini kode-kode akunnya. Ya, Bro Body 76_76. Terima kasih sudah join. Bang Elo juga sudah join. Master sudah Ada master join. teacher nih. Terima kasih sudah Master Teacher kita sudah hadir juga. Terima kasih Kak Ahmadi Dayat 3427 ya, thank you sudah hadir. Kakak RMLH 298, thank you sudah hadir. Kakak Gert 56312, thank you. Kakak MY MY, thank you sudah hadir. Kakak Yusda Permana, thank you sudah join. Kak Muzaspam, ya terima kasih sudah hadir. Kakak siapa lagi nih? Tak Center Politala, wah sudah hadir, thank you sudah hadir. Kakak DEW dan underscore Sun, thank you sudah hadir, thank you. Ciyuni, thank you sudah join juga ini, master host dan spesialis di IG Live sebetulnya. Thank you Kak Ludia, thank you. Nah teman-teman, kalau ada yang mau sharing, ada mau menyampaikan satu hal, insight atau mau juga bertanya, boleh silakan ya, tentang berkaitan topik kita yang sangat menarik malam hari ini, di malam mingguan ini, di Saturday with TML Community adalah Leading Change. Jadi teman-teman boleh silakan pendapat, insight atau quotes yang menarik bisa share. Siapa tahu nanti chat teman-teman itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain, bahkan memberi masukan buat kita juga di obrolan kita ini ya. Nah, Bro Gali, ini semakin panas dan semakin rasanya nggak berhenti tuh ngomong nih. Kalau apalagi Bro Gali biasa bicara di depan banyak orang, menginspirasi, dan saya boleh bilang ya, Anda ini kan seorang influencer nih untuk anak-anak milenial. Saya melihat bagaimana kesibukan Bro Gali yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan TML Bro. Dalam konsep TTL, yaitu Theocentric and Transformational Leadership, kepemimpinan, adalah respon terhadap panggilan ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya kepada setiap orang untuk menjadi agen perubahan. Kita itu agent sebetulnya ya, kayak bukan M16 tapi agent untuk perubahan di lingkungan kita tentunya ya. Nah, respon tersebut kan ditandai dengan satu bentuk. Nah, tadi tuh kalimat Bro Gali menarik, kegelisahan.
aduh gelisah banget nih lihat satu birokrasi, lihat kampus, lihat anak-anak mahasiswa, anak-anak muda di tempat-tempat kita. Gua aja ngalamin kuliah nggak bisa karena nggak ada beasiswa. Gimana nih? Jangan sampai gua ngalamin, yang lain ngalamin. Itu kan kegelisahan, Bro Gali itu ya. Nah, gimana Bro? Ceritain dong. Ini mungkin awal mulanya lebih agak sedikit dalam lagi nih. Kok bisa dan sejak kapan kegelisahan itu muncul? Dan kan tadi kan juga ada peluang-peluang lain yang memang Bro Gali sudah punya itu kesempatan opportunity dari hal lain, bidang lain. Contoh bisnis keluarga yang sudah ditawarkan almarhum ibunda tercinta gitu ya. Tapi kenapa memilih ini? Kenapa memilih di edukasi atau malah membangun Gali Foundation? Bisa cerita lebih detail, lebih mantep lagi gitu Bro. Silakan Bro. Baik, terima kasih Bro Ruli. Jadi memang pada dasarnya saya dulu tuh nggak mau ke pendidikan ini karena saya tuh keturunan pendidik Bro Ruli. Jadi dari kakek, nenek, Oh gitu. ayah itu guru gitu ya. Jadi saya coba untuk Ya. dari itu. Makanya saya S1 masuk ilmu komunikasi gitu ya. Padahal sebelumnya diminta S1 ya, S1. Ya, padahal sebelumnya diminta untuk masuk ke jadi guru olahraga. Kebetulan dulu saya atlet takraw, jadi diminta untuk jadi guru olahraga. Jadi saya bilang saya nggak mau jadi guru gitu ya. Saya nggak mau jadi guru, saya mau masuk komunikasi dan mau belajar public relation pada saat itu. Dan S2-nya juga saya nggak ada basic ke guru gitu ya. S2-nya saya ambil international business, ya maksudnya ya kerja di perusahaan, PR gitu ya, atau nanti membangun bisnis internasional. Tapi pada saat itu yang menjawab kegelisahan saya pada saat saya memiliki 25 LOE itu dan tidak satu pun beasiswa yang tembus, saya dapat panggilan telepon waktu itu dari Ketua Dewan Penyantun Politeknik Negeri Tanah Laut. Kebetulan waktu itu sebelum berangkat ke kampung Inggris, dulu saya bertemu dengan beliau. Sebelum jadi Ketua Dewan Penyantun, sebelum jadi Direktur, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan waktu itu. Jadi sebagai putra daerah, saya mau sekolah, mau ini, saya lapor dong ya, lapor gitu. Betul. Jadi silaturahmi, ngasih tahu kalau saya mau kuliah dan saya sudah dapat LOE-nya, sudah siap untuk kuliah. Dan akhirnya minta bantuan itu, tapi juga bantuan itu 3 tahun setelahnya baru bisa. Wow. Ya, jadi ditelepon pada saat itu, ketika ditelepon, kamu belajar terus, kapan mau kuliahnya katanya kan. Ini saya sudah jadi direktur di Politeknik Negeri Tanah Laut dan ada peluang beasiswa. Kalau kamu mau, kamu pulang secepatnya, nanti kita bisa ambil peluang ini. Wah, tanpa pikir panjang Bro. Saya bilang secepatnya saya langsung pulang, besok saya pulang. Begitu pulang saya datang, disuruh langsung membuat surat lamaran. Waktu itu jadi staf dulu Bro. Jadi staf, kemudian 6 bulan kemudian ada tawaran, tapi calon dosen kasih pada saat itu. Jadi calon dosen. Sebenarnya saya juga agak berat ya nanti jadi dosen ini, tapi kata beliau ambil dulu ini yang di depan mata. Dan ketika saya lihat, ini juga peluangnya besar karena waktu itu ada 3 negara, Jerman, Austria, dan Taiwan pada saat itu. Nah, jadi saya masih dalam kebingungan, kegelisahan gitu. Ini yang mana yang mau diambil, padahal awalnya LOK yang saya dapat Perancis, saya udah belajar bahasa Perancis 1,5 tahun, tapi tawarannya nggak ada ke Perancis gitu kan. Kalau harus ngambil Jerman, belajar bahasa Jerman lagi. Tapi saya ambil Bro, saya ambil. Kemudian saya dapat LOE juga di Jerman. Tapi oleh teman-teman di kementerian, katanya kamu kan mau ke bisnis. Kalau ke bisnis, kenapa tidak ke arah Taiwan saja? Karena kita tahu teman-teman di sana bagaimana bisnisnya sangat luar biasa. Mereka sangat berkembang di bisnis. Saya pikir betul juga gitu ya. Kalau saya ke Jerman sebagai seorang engineer mungkin sangat bagus. Tapi kalau bisnis kayaknya Taiwan lebih menjanjikan. Akhirnya saya Bismillah gitu ya. Saya coba berdoa, saya ambil. Daftar di Taiwan 3 kampus, 3-tiganya diterima lagi Bro. Dan saya bingung juga pada saat itu menentukan yang mana. Akhirnya saya coba konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun, katanya ambil yang ini. Walaupun akreditasinya kurang bagus, tapi ini dekat dengan masjid katanya. Nanti kamu akan merasa nyaman karena dekat dengan masjid, tidak terganggu ibadahnya. Ya saya turutin dan alhamdulillah karena nurut gitu ya.
mereka merger jadi kampus terbesar di sana. Nah, Wow, jadi wow. singkat cerita, lulus dari situ, saya menyadari ini tidak ada daya dan upaya, melainkan memang kehendak Tuhan. Ini sudah jalan Tuhan. Jadi saya Amin, mengikuti amin, alurnya. Saya amin, mengikuti amin. alurnya. Saya juga belajar kepemimpinan dari Ketua Dewan Penyantun. Wow. Bahwasanya bagaimana beliau mengambil suatu kebijakan yang pada saat itu kalau saya tidak diarahkan, mungkin saya akan kehilangan arah. Jadi ketika Hmm. saya diarahkan, saya melihat, wah ini tangan Tuhan bekerja nih lewat Ketua Dewan Penyantun Amin. dan mengarahkan saya, selalu mengingatkan agar selalu cepat pulang ke Indonesia, cepat mengabdi. Jadi sebelum saya lulus, saya daftar S3 Bung Iya. Ruli. Lulus dan Wow. saya hampir menjalani 1 semester, tapi waktu itu ditelepon, kamu kan udah lulus, cepat balik karena kita perlu orang-orang seperti kamu di Politeknik. Akhirnya saya balik dan begitu semester 2, PSD-nya saya lepas. Hmm. Jadi ditinggal ya. Wow. Iya, iya, iya. Em, Brother, itu luar biasa sih. Maksudnya nggak semua orang mau memberikan respon seperti itu. Jadi aku sangat terinspirasi. Maksudnya ketika ada keresahan, kegelisahan dalam hatimu, Bro Gali itu langsung meresponi dengan baik. Dan aku melihat bahwa ketika Bro Gali mendapatkan kegelisahan, tidak menyimpan sendiri, tapi meresponi dengan positif dan langsung mengambil tindakan action, dan banyak hal di situ perubahan hidup, sikap, terus hormat, ketaatan sama pimpinan, itu Bro Gali tunjukin. Penting banget nih untuk anak-anak milenials nih. Ketika teman-teman millennials menemukan kegelisahan dalam hati, jangan ditahan-tahan, mungkin bisa langsung merespon, tanya orang-orang di sekeliling, orang-orang yang bisa dipercaya seperti Bro Gali ini, bisa langsung dia mendiskusikan sama apa namanya guru spiritual atau apa senior, orang-orang yang bisa dipercaya ya, yang bisa menggali potensi kita. Ini keren banget sih. Gua salut banget. Jadi memang di TTL itu kan memang kita diajarkan adalah kepemimpinan adalah respon terhadap sebuah panggilan Tuhan yang Maha Kuasa. Betul nggak, Bro? Betul Ya, sekali. kepada kita masing-masing sebagai agen perubahan, bukan untuk kita tapi untuk halayak orang banyak, bermanfaat kepada orang banyak. Jadi kalau aku melihat tadi itu apa namanya, koreksi aku salah kalau aku salah ya, bahwa Bro Gali itu pengen diperlengkapi luar biasa, bukan karena Bro Gali kepengen gagah-gagahan, tapi kepengen mengubah Kalimantan Selatan, anak-anak muda milenials memang harus mengalami perubahan, betul ya? Sepakat ya kita itu ya. Jadi jangan sampai yang gua ngalami itu dialami orang lain nih. Mereka harus lebih baik, mereka harus ada jalan, mereka harus ada dapat support dana, orang-orang yang luar biasa. Ih, keren banget sih. Merinding sih gue dengernya. Iya. Teman-teman TML community, kita akan terus diskusi dan sharing teman-teman ya. Jadi memang si Bro Gali ini adalah anak-anak milenial yang dipanggil menjadi apa namanya, edupreneur ya, educator juga di Kalimantan Selatan, khususnya di Politeknik Tanah Laut ya, brother ya. Betul. Ya, di situ ya. Wah, itu luar biasa. Nah, teman-teman juga nanti bisa singgah mampir ke Instagram beliau. Akun beliau adalah Gali Foundation. Jadi teman-teman bisa cek atau bisa gali lebih dalam beliau ini atau kegerakan-kegerakan yang dia bangun, dan sangat-sangat teosentrik banget ya. Memikirkan orang banyak, memikirkan komunitas, memikirkan bangsa bahkan. Keren banget, keren banget. Nah, kita sambut dulu teman-teman yang sudah join lagi. Tanpa terasa ini semakin banyak yang sudah join lagi. Thank you Kak Cokro Wardoyo. Thank you. Sekali lagi teman-teman yang gabung, saya panggil kakak atau bro dan sister karena memang kita ini di acara khusus malam ini adalah anak-anak milenials. Jadi nggak ada bapak, nggak ada ibu, semuanya bro dan sister atau kakak-kakak. Mohon dipahami dan mohon dimengerti. Jadi tidak ada bapak dan ibu, tapi teman-teman atau kakak-kakak ya. Kak Ikhwan Hariri, thank you sudah join ya. Kakak siapa nih? 4905_C. Thank you sudah join. Thank you. Kakak Riva Mila 7119, thank you sudah join. Hai. Kakak Klik Joko, Kakak Klik _Joko, thank you. Kakak Capring, Kakak Susyanti _Tas Ampertono, thank you. Kemudian, nah ini Kak Arif Hidayat _68 ngomong begini nih, sharing. Pemimpin perubahan adalah mampu memberikan perintah yang tepat,
memberi solusi dan mengambil alih tanggung jawab. Betul sekali. Thank you Kak Arif Hidayat. Thank you Kak Wati. Thank you. Thank you sudah join. Nah, Bro, kita lanjut nih. Kita semangat sekali mendengar inspirasi dan sharing dari Bro Gali karena semuanya bukan teori-teori yang orang lain bisa sampaikan tentang pendidikan begini, harus begitu, harus begini. Tapi Bro Gali ngalamin sendiri nih. Jadi kalau bisa dibilang ya, Bro Gali itu banyak perjuangannya. Mungkin air mata, keringat, perjuangan mungkin ditolak segala macam itu pasti nggak mudah lah ya. Nah Bro, sejak Bro memikirkan konsep perubahan yang terjadi di lingkungan komunitas atau kegelisahanmu itu sudah muncul Bro, sempat nggak sih Bro ada keraguan? Mungkin merasa bener nggak nih gue di sini nih? Maksudnya ada keraguan, kayak ada pertanyaan, big question, yakin nggak ini? Karena mungkin kan pasti ada tantangan ya. Karena aku yakin sih, maksudnya ketika lu sekarang sudah jadi seperti ini, pasti ada banyak lah kerikil-kerikil, proses-proses, penolakan-penolakan, orang mungkin mencibir, meng-underestimate segala macam gitu ya. Nah gimana Bro, lu membangun keberanian, keyakinan, membangkitkan itu kembali ketika mengalami itu, keraguan-keraguan itu? Silakan brother. Iya, ini betul sekali Bro Ruli. Jadi memang mesti ya kita kalau mau melakukan sesuatu, apalagi yang ke arah perubahan yang lebih besar itu kita akan muncul suatu keraguan. Tapi kembali lagi pada saat itu saya dihadapkan satu kejadian yang memang tidak terlupakan mungkin seumur hidup ya. Jadi pada saat saya semester akhir di kampus, saya dapat informasi, saya mau berangkat ke kampus. Pada saat itu saya dapat informasi dan dapat informasinya itu di Facebook Bro. Saya diinformasi ibunda saya kena serangan jantung dan meninggal dunia pada saat itu. Itu saya down, saya tutup lagi pintu dormitory, saya duduk bersih, saya hanya bisa menangis dan berdoa begitu ya, karena memang jarak menjadi hambatan pada saat itu. Padahal uang beasiswa baru masuk, itu kurang lebih sekitar 200 juta, tapi nggak ada gunanya Bro. Saya nggak bisa beli tiket karena memang kalaupun dipaksakan 2 hari baru nyampe dan saya tidak akan bertemu dengan beliau begitu ya. Jadi saya coba telepon waktu itu ayahanda, dan ayahanda juga menyampaikan bahwasanya minta izin agar dikebumikan di tanah laut, bukan di tempat kelahirannya di Barabai, karena ada jarak juga sekitar 5 jam kalau mau diantar ke sana. Tapi saya teringat satu kata yang memang menguatkan saya. Ibu saya bilang kalau kamu kuliah ke luar negeri, kamu harus maksimal, all out, habis-habisan. Karena saya habis-habisan. Dia bilang, apapun akan saya berikan untuk kamu, yang penting kamu bisa lulus di sana karena kamu kebanggaan keluarga. Jadi tanpa sepengetahuan saya, beliau menjual sebidang tanah ya untuk membantu keberangkatan saya itu pada saat itu. Dan beliau waktu saat keberangkatan nggak mau ngomong apa-apa, tapi menyisipkan uang itu di jaket saya dan bilang, ini untuk kamu. Padahal saya dapat beasiswa, tapi beliau tetap yang namanya orang tua memberikan itu. Betul. Saya terima dan saya teringat itu kembali. Akhirnya saya buka pintu dormitory. Saya kuliah pada saat itu. Saya tetap kuliah, namun pikiran saya kemana-mana sampai profesor saya bilang, kenapa kamu? Kenapa hari ini kelihatannya nggak fokus? Akhirnya saya bilang, hari ini saya lagi berduka, orang tua saya sedang meninggal. Saya lagi nggak fokus memang untuk kuliah. Akhirnya memang perkuliahan itu di stop oleh profesor dan mereka sama-sama berdoa untuk saya, dan disitulah saya meyakini bahwasanya Tuhan itu benar-benar menyayangi saya. Mereka ada yang bahkan Bro Ruli, yang saya bilang teman-teman yang ateis pun pada saat itu tetap merangkul saya. Ya, apalagi mereka yang memiliki Tuhan, walaupun kami berbeda agama, mereka tetap mendoakan. Disinilah saya rasa, disinilah tangan Tuhan itu bekerja pada saat hambanya yang berada di paling bawah, dia coba membangkitkan melalui orang-orang sekitarnya. Jadi saya coba mengingat lagi kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh ibunda saya, motivasi-motivasi tentang pendidikan, bahwasanya kalau kamu bisa lulus, kamu satu-satunya yang bisa
mengubah keluarga kita pada saat ini, karena memang belum ada yang sampai sejauh ini katanya. Saya coba ingat dan alhamdulillah bro, dengan semangat itu, dengan motivasi yang saya terus kucurkan setiap harinya melalui itu, saya lulus dengan IPK 4. Wow, 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 Saya congratulations. meyakini itu adalah doa, bukan kekuatan saya. Kalau saya lihat, saya belajar gitu-gitu aja, ya. Hmm. Nggak ada strategi ini, tapi saya yakin itu pasti doa dari orang-orang yang menyayangi saya, yang ingin saya, sehingga itu dijawab oleh Tuhan dan selalu dimudahkan jalannya. Wow. Bahkan mata kuliah yang berbahasa Mandarin, bro, yang notabene saya sangat basic sekali di bahasa itu, tetap bisa lulus. Dan jadi saya juga berpikir ini jelas, ini adalah campur tangan Tuhan dan doa ibu saya ataupun siapapun yang mendoakan saya dan diijabah. Wow. Wow. Jadi keraguan itu selalu ada, namun lebih besar motivasi pada saat itu. Walaupun kondisinya saya sedang berduka, motivasi itu pas muncul. Ya, wow, wow, keren banget. Aku yang di sini dengerinnya luar biasa, amazing. Ya, thank you. Ini satu yang menginspirasinya. Teman-teman milenial, anak-anak muda, teman-teman yang join di IG Live hari ini, apa yang disampaikan Bro Gali ini pengalaman beliau, sehingga apa yang disampaikan itu adalah kehidupan. Teman-teman pasti merasakan apa yang saya rasakan, bagaimana ketika dia menemukan kegelisahan, dia bangkit, dia mulai action, dia juga nggak serta-merta dengan mudah menggapai mimpi atau cita-cita yang sudah ada dalam hatinya dan pikirannya. Ada tantangan, challenge, bahkan dia mengalami kehilangan ibunda tercinta di saat dia sedang meraih mimpinya. Nah, satu hal yang menarik di komunitas kita di TML Community, kita diajarkan tentang theocentric ya bro ya. Kita memang yakin bahwa kegelisahan itu muncul dari memang Bro Gali deket sama Tuhan, terus dikasih tahu, aku mau pakai kamu hambaku untuk bisa merubah satu komunitas, satu wilayah, satu keluarga. Terus tidak serta-merta langsung berubah, tapi ada proses. Nah, ini menarik nih, satu highlight proses yang Bro Gali alamin dan tadi saksikan gitu, ceritakan gitu ya. Dan aku sih merasa bahwa betul-betul ini adalah satu panggilan yang sangat-sangat luar biasa dan sangat spesifik, sangat luhur gitu ya, sangat tulus, sehingga Tuhan yang sama-sama kita yakini menurut agama dan percayaan kita masing-masing bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu menyertai, memberikan dukungan, support melalui orang-orang sekeliling, semuanya gitu ya, ada motivasi. Itu keren banget sih ya buat Bro Gali sampai detik ini ya. Tapi waktu itu sudah posisi menikah atau belum sih, brother? Sudah. Dan kalau saya ceritakan lagi nih Bro Luli, memang prosesnya boleh, tadi. Boleh. Gimana? Saya menikah itu karena memang keinginan ibunda juga. Jadi pada saat itu saya masih belum, target saya memang di umur 30-an. Dan kalau saya mengikuti target saya saat ini belum menikah dan belum punya anak dua begitu. Tapi saya percaya ya, adalah jalan Tuhan gitu ya. Pada saat itu orang tua saya sampai menanyakan ke saya, karena memang istri saya ini kan orang PR juga ya, jadi dia bagus brand image-nya. Begitu saya bawa ke rumah, begitu sampai ke rumah waktu itu waktu sholat asar, jadi dia tanya ke ibu saya, di mana tempat wudhu gitu kan. Mau ibu saya langsung dapat ya bahasanya you get my attention gitu ya. Akhirnya dia bilang, akhirnya di mana, di Banjarmasin. Terus didatangin tuh bro, terus dilamar. Pulang-pulang ngasih tahu, kamu saya nikahkan hari raya haji gitu ya, habis lebaran kamu saya nikahkan. Saya juga bingung gitu ya. Ma, saya mau kuliah dan saya udah dapat beasiswanya, dan dia bilang nggak apa-apa, kamu tetap kuliah tapi nikah dulu. Akhirnya pulang dari ITB waktu itu, dari Bandung, H-1 sebelum pernikahan. Jadi saya datang menikah, hari kedua saya ngurus paspor, kemudian balik lagi ke Bandung.
Kalau dia nggak datengin ke Bandung, nggak ada mungkin anak yang pertama gitu ya, karena ceritanya nggak ada bulan madu. Gak ada belum ada. Tapi yang berat itu adalah ketika istri saya mau melahirkan, saya tidak ada di sampingnya. Jadi saya sudah berangkat. Jadi bedanya cuma 3 hari. Saya di Taiwan, kemudian istri saya melahirkan, dan umur 7 bulan anak saya, Abang Ali yang anak pertama itu, baru saya bisa ketemu. Jadi umurnya 7 bulan baru saya bisa ketemu balik ke Indonesia. Kan itu juga disuruh oleh teman saya gitu ya, katanya, Lih, kamu cepat pulang, jangan kayak saya 2 tahun pulang dan dipanggil Om. Memang dia nggak kenal gitu ya, karena cuma lewat telepon, begitu sampai depan rumah dipanggilnya Om. Jangan sampai kamu kayak saya, kamu pulang. Jadi akhirnya saya pulang dan ini. Jadi apa yang saya buat Bro ini dari tahun 2015 itu semuanya lepas, dan saya yakini itu adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya tidak ambil pusing lagi, karena saya percaya ini yang terbaik. Amin. Wow. Aduh, amazing bro, keren. Cerita ini sangat menginspirasi pasti anak-anak ya muda, millennials. Nah teman-teman jangan takut bermimpi kalau ada kegelisahan. Nah bagi teman-teman yang orang tua juga mungkin bisa memberikan ini sebagai inspirasi, menyampaikan bahwa memang ketika kita menemukan sebuah kegelisahan, ingat bukan orang yang hebat yang dicari dia, tapi adalah orang yang mau gitu ya. Kadang-kadang kan kita merasa gini bro, sebagai anak milenial, aduh bapak gue bisa, mampu kan gitu, bener gak sih? Gue gak punya apa-apa, gue harus punya dulu ini, gue harus punya ini dulu, baru gue mau melakukan sesuatu, padahal gak begitu. Kalau kita punya mimpi yang sang pencipta kasih, karena dia creator, ya dia pasti tahu lah apa yang kita butuhin, siapa yang harus dipertemukan. Misalnya kayak Bro Galih ketemu dengan sang istri juga nggak kebetulan, bener gak sih? Lu ketemu dengan orang-orang yang di dalam hidup lu sendiri ketemu gitu ya, terus seperti kayak semesta mendukung gitu loh. Ketika lu nemukan kegelisahan dari Tuhan itu langsung wah kayak ada semacam kekuatan gitu ya, ada energi gitu di sekeliling kita yang memang. Nah jadi teman-teman millennials, teman-teman rekan-rekan TML Community, jangan pernah takut bermimpi, dan kegelisahan itu jangan pernah membuat teman-teman mundur atau underestimate, discourage. Justru di situ kesempatan untuk menggali potensi kesempatan kita untuk menemukan sebuah keyakinan, belief bahwa Tuhan menyertai kita. Dia sang pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, nggak mungkin tinggalin kita, ya kan bro, bener nggak? Jadi bukan yang mampu dicari, tapi yang mau, karena lu merasa mampu nggak sih bro sebetulnya? Atau karena lu bisa, nggak kan ya? Gimana bro? Pada saat itu memang mau ya, tapi betul, rasa memang belum mampu. Nah, memang diperlukan tadi betul sekali ya. Harus mau dan mampu itu syaratnya. Tapi mampu tadi saya juga sepakat sama Bro Willy, mampu ini bukan secara finansial. Mampu ini adalah mau menjalani begitu. Jadi harus mau dan mampu itu sepakat. Jadi mampu ini kan kita harus lihat nih indikatornya apa. Yes. Ya. Kebanyakan kan memang itu tadi ke arah finansial, ini dulu mapan dulu. Betul. Karena itu menyusul. Ya, keren banget. Oke, teman-teman, ini tanpa terasa ini sudah 44 menit berlalu, tapi kita nggak akan pernah selesai di sini, teman-teman. Ingat, kita ada komunitas ini, ada IG Live kita setiap Sabtu, kemudian ada Instagram ini, selalu ada banyak update-update. Teman-teman bisa bagikan ya, akun TML Community ini, kita saling berbagi dan banyak inspirasi-inspirasi tentang kegerakan TML Community, teman-teman ya. Termasuk juga tadi saya katakan bahwa Bro Gali ini juga salah satu inspirator dan influencer untuk anak-anak muda. Jadi pastikan teman-teman nanti berkunjung ke akun beliau, Gali Foundation. Jadi teman-teman bisa masuk ke situ, apa saja kegerakan beliau. Nah teman-teman, sekali lagi saya mendorong teman-teman jangan takut bermimpi, jangan meninggalkan, melupakan kegelisahan apa yang sedang Anda pikirkan dalam hati teman-teman hari ini tentang keluarga kita, lingkungan kita, komunitas kita, bahkan daerah kita ya. Dan saya yakin bahwa kita dengan dengan keunikan kita akan dipanggil menjadi spesifik dan unik di bidang kita masing-masing, teman-teman. Oke. Nah, supaya kita lebih agak sedikit refresh lah Bro Galia. Sekarang kan ini kan masih kita ada waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi ada beberapa hal yang aku mungkin agak sedikit pertanyaannya lebih
relax lah. Bro, tapi lu pernah merasa bosan gak sih di bidang edupreneur ini, atau sebagai di bidang education atau let's say pendidikan gini lah, maksud ngajar orang ternyata. Pernah merasa bosan gak sih? Pernah merasa boring atau gimana? Betul sekali, awalnya merasa seperti itu ya. Tapi ketika sudah melihat orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang kita coba arahkan, mereka berhasil, itu saya semakin semangat bro. Apalagi saya kan sekarang sebagai kepala kantor urusan internasional, saya memang bertugas dengan teman-teman, mahasiswa dan dosen ataupun para tenaga pengajar untuk bisa lanjut kuliah baik itu dalam dan luar negeri. Ketika mereka berhasil, itu saya merasa ada sesuatu yang memang kepuasan. Itu bahkan saya kalau itu mereka tidak sampai hasil, ada waktunya saya nggak bisa tidur tuh mikirin gimana caranya biar bisa berhasil gitu. Dan bosan itu tentu ada, tapi saya coba untuk selalu antusias dalam setiap aktivitas gitu ya. Jadi saya coba untuk lebih profesional lagi dalam hal pekerjaan. Karena apa? Biasanya ya yang bikin bosan ini kita punya banyak masalah di kampus, kemudian di rumah juga ada. Seperti yang saya sampaikan, saya dan istri ini sama-sama orang ilmu komunikasi, sarjana ilmu komunikasi dua-duanya, tapi sering miskomunikasi juga gitu kan. Jadi kalau saya bawa hal yang di rumah, mungkin saya nggak fokus di kantor, akhirnya ada rasa bosan atau apa. Tapi alhamdulillah keduanya ini bisa mendukung, dan rasa bosan itu akhirnya mulai tergantikan dengan kesenangan saya dengar informasi, wah saya berhasil, saya ini, akhirnya alhamdulillah itu menguatkan saya, dan akhirnya saya juga menyadari bahwasanya ya udahlah, saya ini keturunan pendidik, memang udah terima aja gitu. Gitu. Iya, itu sedikit iya lucu tapi menginspirasi, bener juga ya, mau diapain gitu ya. Tapi ada nggak sih tips-tips lain lu membuat mengencourage diri sendiri ketika lu bosen gitu, boring atau burn out lah gitu? Aduh, ya kayak gitu. Ada nggak tips-tips praktis untuk anak-anak muda atau millennials gitu yang sekarang juga mungkin ngalamin, dia punya mimpi sebetulnya, tapi gue punya temen kayak gini, punya orang tua begini, kayak gini, mentok segala macam. Apa gitu ininya? Supaya teman-teman millennials ini atau anak-anak muda ini yang next yang leaders ini nangkep gitu. Oh iya, ternyata dia juga pernah ngalamin kok, bisa kok ternyata gitu. Gimana, Bro? Kalau pribadi sih tipsnya itu hampir nggak ada tips ya. Jadi maksudnya gini, kita perlu mengkondisikan sebenarnya, mulai dari mindset kita sendiri, dan berkumpul dengan orang-orang yang sevisi atau setujuan dengan kita. Jadi seperti saya di kampung Inggris pada saat itu, semua yang ada di kamar itu 7 orang ingin kuliah ke luar negeri. Jadi terpengaruh gitu, karena ada ekosistem itu tadi, terpengaruh. Jadi kalau saya sih tips dan triknya, berkumpullah dengan mereka-mereka yang searah dan sevisi ketujuan dengan kita, itu akan dengan mudah gitu. Itu paling mudah udah tipsnya. Betul sekali, saya setuju 1000% karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi benar-benar teman-teman nggak salah pilih komunitas. TML Community adalah tempat yang baik untuk kita bertumbuh dan sama-sama saling mengencourage. Betul ya, brother ya? Ya, ini adalah salah satu, the best place untuk community kita bisa sama-sama teman-temannya. Jadi sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Bro Gali ini, teman-teman coba dimulai di highlight, dicatat gitu ya, apa yang relate dengan teman-teman. Which is ini bisa menjadikan teman-teman semacam trigger atau encourage teman-teman semua gitu ya. Nah, kita sambut lagi beberapa yang sudah join ternyata. Terima kasih Kak Gusti Purnamat ya, thank you sudah join. Kak Agam _ Banjarnise ya, Banjarnise, thank you sudah join. Kak Maharanir Amadon, thank you sudah join. Kak Titin _SMRN, thank you. Kak Mahratu Melda, thank you sudah join. Kak Siben, thank you ya sudah join di Saturday with TML Community. Terima kasih Kak Dodo Waluyo, thank you. Hai, thank you
Kak Alip Galip, thank you kakak sudah hadir, sudah join. Thank you Kak Jaka Sastra, thank you sudah join di acara Saturday with TML Community. Thank you Kak Aryan. Amalia, thank you, terima kasih. Kak Agus, thank you. Terima kasih Ciyuni sudah bilang Kak Gali keren banget. Ya memang keren banget hari ini. Hari ini pokoknya teman-teman alam mingguannya sangat berbobot, sangat menginspirasi, sangat bermanfaat, pastinya sangat bermanfaat. Nah, Bro Gali, kalau dirangkum secara ringkas ini 5 tahapan perubahan. Kira-kira 5 tahapan itu supaya teman-teman kan biasa kalau Bro ngajar itu pasti ada poin-poin per poin supaya gampang anak-anak mahasiswa nginget ya 1, 2, 3, 4. Nah, Bro, kira-kira tahap-tahapan apa itu yang Bro Gali bisa simpulkan lah ya secara singkat 5 tahapan perubahan yang dilakukan kira-kira menurut pendapat Bro Gali. Boleh nggak disampaikan kira-kira 1, 2, 3, 4, 5-nya apa? Baik, 5 ya bro ya. 5 boleh. Kebanyakan 10. Salah ya. 5 aja cukup lah. Kalau enggak 5 juga apa-apa. Yang paling penting itu ini bro, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus membangun komunikasi relasi dengan Tuhan sebenarnya. Karena kita kembalikan lagi segala sesuatunya itu kalau di TML kan memang arahnya teosentrik tadi, berpusat kepada Tuhan, ya segala kehidupan di bumi ini, di alam semesta ini harus ke sana. Bahkan sila yang pertama juga ketuhanan yang Maha Esa, begitu kan? Jadi saya sangat meyakini itu kita harus, apalagi di dalam komunikasi itu pernah saya belajar namanya komunikasi transendental gitu ya, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi ke atas seperti itu. Ini yang sangat penting ya. Jadi kalau kita mengenali diri kita, otomatis kita mengenali Tuhan. Dan saya yakin dan percaya di musim itu kami disampaikan bahwasanya Tuhan itu berfirman, usuni astajib lakun, berdoalah maka akan aku kabulkan. Jadi amin. Gimana mau dikabulkan kalau kita tidak berkomunikasi begitu kan? Kita tidak meminta. Terkadang yang saya juga rasakan, terkadang manusia itu sombong gitu ya, tidak meminta, padahal yang Maha Pemberi sudah ada. Ya, kalau saya pribadi memang masih belajar pada tahap itu. Saya coba untuk menyempatkan diri gitu ya untuk bisa membangun komunikasi itu, dan alhamdulillah panggilan itu selalu muncul, Bro Ruli. Jadi saya memang memfokuskan ketika saya kejar ilmu dunia setiap hari, malam Rabu saya ke pondok gitu ya untuk bisa belajar yang keagamaan. Kemudian nanti ngumpul dengan teman-teman yang sifatnya memang tadi ada ekosistem di mana kita bisa mengembangkan diri, potensi yang dasarnya sifatnya itu berpusat kepada Tuhan. Makanya saya ketika ketemu Pak Elo belajar tentang teosentrik ini, kok kayaknya klik banget ini dengan apa yang saya inginkan. Sama dong, iya. Yes, betul sama banget, iya. Jadi itu yang pertama Kak Ruli ya. Jadi kemudian kalau boleh itu yang kedua, kalau menurut saya itu adalah referensi ya, apalagi sebagai mahasiswa, dosen, kalau kita menulis sesuatu yang berkualitas, referensinya juga harus bagus, ya kan? Harus jurnal yang bagus, buku-buku yang bagus, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, misalnya apa yang ingin menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Kita akan temukan kegelisahan itu tadi ya. Saya pernah begitu saya gelisah gitu ya, ada satu kegiatan yang tidak bisa saya ini kan. Ketika saya baca buku, waktu itu saya baca buku terapi berpikir positif dari Dr. Elviki Ibrahim. Saya menemukan jawaban itu gitu ya, secara tidak sengaja gitu ya, dari setiap permasalahan. Jadi kalau kita cari referensi, informasi itu akan sangat mendukung sekali gitu ya. Jadi mungkin yang kedua kalau menurut saya cari referensi dan informasi sebanyak mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga, 5 ya. Yang ketiga yang ketiga tentunya kalau tadi saya bilang kita harus kalau bisnis kan mungkin PDCA ya, planningnya yang harus kita kuatkan. Ya, kemudian ketika sudah ada planningnya, prioritasnya yang mana? Karena seperti saat ini itu Bro Ruli, sampai anak saya udah bisa protes gitu ya.
Abi kerja terus, kapan kita bisa main gitu ya. Akhirnya saya kan harus memprioritaskan yang mana memang pekerjaan yang memang harus saya prioritaskan, kemudian tentunya keluarga itu adalah prioritas utama, sehingga saya tidak kehilangan momen di mana saya tetap bisa bermain, berkumpul dengan keluarga. Jadi kita harus buat perencanaan yang bagus, baik itu untuk studi, keluarga, keuangan, dan yang lain-lain. Saya rasa kita perlu perencanaan yang bagus. Itu yang nomor Sehingga 3. tahu prioritasnya, jadi tahu ya, brother ya. Benar. Iya, betul. Karena kalau nggak ada itu ya kita ambil semua, akhirnya nggak fokus Semua. kan. Iya betul. Setuju. Ya, next. 3, pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua referensi harus diperbanyak dan bangun komunitas, ekosistem. Yang ketiga planning atau rencana sehingga tahu prioritas. Terus apalagi, brother? Kalau yang keempat, kita nggak bisa sendiri ya. Kita terus perlu orang lain. Dan kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi menurut saya penting sekali kita mencari entah itu advisor gitu ya, atau guru atau siapapun itu, senior, kenalan yang memang bisa kasih feedback ke kita secara langsung dan real gitu ya, yang benar-benar mereka nggak ngomongin baiknya tapi buruknya gitu ya. Sehingga kita bisa terus berkembang. Nah, minta dukungan mereka untuk memang bisa apa sih yang salah gitu ya. Jadi saya kalau kamu misalnya dengan di Tanah Laut, kebetulan itu ada Dewan Pendidikan. Jadi memang isinya orang-orang yang peduli dengan pendidikan dan para senior yang udah rata-rata bukan alumni ya, apa maksudnya pensiunan, kepala dinas pendidikan, kayak gitu-gitu. Saya nanya biasanya apa yang terjadi permasalahan misalnya ini. Akhirnya kita dapat banyak masukan kan daripada kita yang ini, kita lebih banyak mendengarkan. Jadi sambil saya belajar bagaimana mendengarkan dengan baik gitu ya, itu cara yang paling ampuh. Kita coba minta dukungan dari para senior gitu ya, daripada orang-orang yang kita kenal, supaya kita semakin mantap dalam menjalankan apa yang kita inginkan tadi, perubahan apa yang kita inginkan tadi, kita dapat dukungan, rekomendasi, itu semakin mantap. Luar biasa. Bro, 4 mungkin udah cukup atau ada lagi mau ditambah? Mungkin yang terakhir 5 ya, karena tadi diminta 5 gitu ya, untung nggak diminta 10. Iya. Yang kelima yang saya coba memang buat adalah saya coba buat tim kecil, Bro Ruli. Jadi saya coba membuat tim kecil di mana saya buat 5, dan memang ini sejalan dengan programnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi saya buat tim di mana saya langsung seleksi. Di situ ada yang memang para pemuda-pemudi yang peduli pendidikan, kemudian ke arah bidang inovasi pangan, kemudian inovasi teknologi, sampai dengan pariwisata dan lain-lain. Jadi ada 5, itu kita coba buat sehingga kita rutin melakukan diskusi, sharing apa yang bisa kita inikan, sehingga bisa memberikan kontribusi gitu ya. Kontribusi ini tidak harus wah gitu ya, tapi memang dijalankan. Nah, jadi kelompok yang kecil ini dampaknya besar sekali untuk saya sendiri, kemudian yang lain juga. Jadi yang kelima mungkin itu yang lebih lebih pas kayaknya. Kelompok kecil ya, komunitas kecil. Sip. Very good. Aduh, brother, ini kayaknya 1 jam sebetulnya kurang nih untuk ngomongin tentang leadership sebetulnya ya. Apalagi memang ini sebuah kebutuhan yang sekarang lagi relate sama kita, dunia, Indonesia, akan di manapun kita berada. Nah, teman-teman, sorry kalau belum semuanya saya menyambut ya teman-teman, karena waktu kita terbatas. Jadi sebagai penutup Mengkali Brother, ini kan udah 59 menit berlalu dari pukul 7. Jadi teman-teman, kita mau lihat atau mau dengarkan kira-kira closing statement, inspiring statement dari Bro Galih ya. Kira-kira di mana nih untuk para sahabat TML Community, Saturday with TML Community ini, kira-kira untuk bisa kita memulai perubahan. Dan dalam 1-2 menit ini, Bro silakan inspiring closing dari Bro Galih. Silakan, brother. Terima kasih, Bro Ruli. Jadi ini yang selalu saya katakan kepada teman-teman mahasiswa saya. Biasanya saya temukan kata-kata ini di dalam satu buku pada saat itu. Sometimes in this world you don't have to understand something, but do something and you will understand why. Terkadang kita di dunia ini tidak harus mengerti dalam melakukan sesuatu, tapi lakukanlah dan kita akan mengerti. Karena memang untuk menjadi seorang pemimpin itu tentunya kita harus membawa perubahan. No leader, no change.
ya No kan? leader, no Tidak change. ada pemimpin, maka tidak ada perubahan. Semua perubahan di muka bumi ini sepanjang sejarah, baik itu mulai dari lingkup organisasi, keluarga, ataupun bangsa dan negara ini, itu apa ya? Memang harus dilakukan oleh seseorang sebagai pengambil keputusan gitu ya. Harus ada yang leading change-nya, itu harus ada take action-nya. Makanya persis seperti yang disampaikan master teacher kita Elijah Luku, ada orang yang mengubah sesuatu, ada juga beberapa orang menonton sesuatu perubahan. Kemudian ada juga beberapa orang lagi tanya nih, ini apa sih yang sedang berubah gitu ya? Apa yang lagi happening? Ada juga yang beberapa orang itu tidak tahu sama sekali kalau ada yang berubah di dunia ini gitu kan. Karena dia selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Kemudian ada juga yang menentang perubahan, nggak mau, ini udah enak kayak gini gitu ya. Comfort zone udah. Nah, makanya teman-teman sahabat ML semua, mari kita menjadi tipe yang pertama yang mengubah sesuatu, leading change. Ya, kita pelopori perubahan itu. Karena apa? Tanpa pemimpin tidak ada perubahan. Tanpa perubahan tidak ada kemajuan. Pilihannya hanya dua. Mau berubah atau mati dimakan zaman gitu kan. Maka mari berubah, gerakan perubahan sekarang juga. Terima kasih, salam perubahan, dan ketemu lagi nanti. No leader, no change. Jadi teman-teman, itu kata kunci yang tadi Bro Gali sampaikan. Thank you sudah hadir hari ini, luar biasa. Jadilah pemimpin karena you are the leader. Jadi jangan pernah menyalahkan lingkungan, karena sebetulnya solusinya di dalam diri teman-teman millennials dan anak muda dan semua TML community, TML community yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi Bang Eloy dan teman-teman CTMers, terima kasih. Teman-teman kalau mau tahu informasi atau insight-insight tentang Theocentric Motivation, bisa nanti berkunjung di TML Community ini atau di akun kami para CTMers termasuk Bro Gali Foundation juga ada di situ ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk Saturday with TML Community. Bro Gali terima kasih untuk inspirasi malam minggu ini, luar biasa sekali. Yes. Terus membuat perubahan, terus menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak anak-anak muda khususnya di Kalimantan Selatan. Ya, terima kasih. Ukir jejakmu, salam sukses. Ukir jejakmu, bro. Thank you. Wow. Thank you, brother. Sukses ya, Bro Gali. Salam buat teman-teman di sana. Semua TML Community, thank you.